Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Hari ini hari Rabu kita belajar tentang IPA lagi ya. Tapi kali ini kalian akan belajar bersama saya, panggil saja Bu Dedew ya. DEDEW. Dedew. Ya pasti namanya nggak asing lagi ya. Oke, langsung saja kita mulai ya pelajarannya. Sudah dipersiapkan LKM-nya? Oke, kalau sudah kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di LKM halaman 7 di situ ada hukum Newton. Nah, kita akan belajar hukum Newton itu. Nah, jadi hukum Newton itu ada 3. Hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Nanti kita pelajari satu-satu ya. Oke, hukum pertama Newton. Di situ berbunyi bahwa setiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan apabila tidak ada gaya yang mengubah keadaan itu. Nah, syarat dari hukum pertama Newton ini berlaku apabila yang pertama, setiap benda yang diam mempunyai kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diamnya. Nah, yang kedua, tiap benda yang bergerak mempunyai kecenderungan mempertahankan geraknya. Jadi, kalau asalnya bendanya tetap diam, ya dia akan diam terus ya. Pokoknya dia itu mempertahankan keadaan diamnya. Yang kedua, kalau mulanya asalnya benda itu memang bergerak, ya dia akan tetap bergerak terus, tetapi geraknya ini dengan percepatan konstan. Nah, misalnya benda itu bergerak dengan percepatan 10 meter per second kuadrat, ya dia akan bergerak dengan percepatan 10 meter per second kuadrat terus. Nah, jadi tetap konstan. Nah, kemudian yang pertama tadi kan benda mempertahankan keadaan diamnya. Oke, contohnya nih, kalau kamu pernah ketika turun dari bus atau ketika di dalam mobil, kemudian mobil itu tiba-tiba mengerem mendadak. Nah, ketika mobil itu mengerem mendadak, badan kita ini akan terdorong ke depan gini ya. Nah, atau ketika kamu naik bis, kemudian kamu ini ya berdiri ya, kemudian bis itu mengerem secara mendadak. Nah, sama badan kamu akan seperti terdorong atau terlempar ke depan. Nah, tapi ketika badan kita ini terlempar ke depan ya, kaki kita ini dia pasti akan diam, akan berusaha untuk mempertahankan posisi diam kita. Nah, kemudian yang kedua ada hukum 2 Newton. Oh iya, hukum pertama Newton itu juga disebut sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman. Nah, secara matematisnya di situ tertulis hukum 1 Newton dirumuskan sigma F sama dengan 0 ya. Sigma itu jumlah atau resultan. Jadi jumlah gayanya itu sama dengan 0. Ya, kenapa 0? Karena itu tadi bendanya diam, dia tetap diam atau bergerak tapi percepatannya konstan, tidak ada perubahan percepatan, maka F-nya ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah hukum 2 Newton. Bunyinya, benda yang mengalami gaya akan memperoleh percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan besar jumlah gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, secara matematisnya ini hukum 2 Newton ya, dirumuskan sebagai F sama dengan M kali A. Ini hukum 2 Newton. F sama dengan M kali A. Nah, di mana F-nya itu adalah gaya ya, satuannya adalah Newton atau kilogram per meter per sekon kuadrat ya, tapi biasanya digunakan satuan Newton untuk gaya. Nah, M-nya adalah massa, satuannya kilogram, sedangkan A-nya ini A kecil ya, itu adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, pada hukum 2 Newton ini untuk percepatan ya, biasanya itu
ada yang menggunakan percepatan gravitasi atau percepatan dari benda itu sendiri. Nah, kalau percepatan gravitasi itu nilainya sudah diketahui, sudah ditetapkan. Nah, di mana percepatan gravitasi ya itu disimbolkan dengan G yang nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat, atau biasanya dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dibulatkan ini untuk mempermudah dalam perhitungan. Contohnya ya, untuk contoh hukum 2 Newton. Sebuah balok bermasa 500 gram didorong dengan gaya 500 Newton. Apabila gaya gesek diabaikan, hitunglah percepatan balok. Nah, kita harus tulis dulu ya, diketahui, ditanya dan dijawab. Nah, diketahui di sini saya tulis D1 ya, diketahui sebuah balok bermasa 500 gram. Berarti di sini diketahui ada M, masanya 500 gram. Kemudian ada gaya 500 Newton. Yang ditanyakan adalah percepatan A ya, D2 ditanya percepatan. Kemudian gimana cara mengerjakannya? Nah, sedangkan tadi kita ketahui bahwa rumus hukum 2 Newton itu adalah F sama dengan M kali A. Nah, ini kok ditanyakan percepatannya A-nya. Nah, kita bisa menggunakan dengan cara segitiga ajaib ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang pernah tahu ya, atau bahkan sudah tahu ya segitiga ajaib. Nah, di sini saya tuliskan segitiga ajaibnya F. Nah, per, nah ini tuh berarti per ya, per yang lurus ke bawah ini itu kali. Nah, jadi ini F M dikali A. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan M, nah misalnya yang ditanyakan ini M. Nah, rumus M kita tulis sisanya. Nah, sisanya di situ apa? Nah, di sini sisanya ada F per A. Berarti kalau yang ditanyakan massa rumusnya adalah F per A. Nah, kalau yang ditanyakan A ya kita tulis sisanya. Sisanya ada F per M. F per M. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus itu tadi ya. A sama dengan F per M. Sebelum kita menyelesaikan suatu soal ya, ada hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu satuan. Nah, jadi satuannya itu kita teliti dulu apakah satuannya itu sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah sesuai kita nggak apa-apa langsung menghitung ya, tapi kalau belum sesuai ya kita harus mengubah dulu, harus dikonversi dulu satuannya. Nah, seperti contoh soal yang ini tadi kan, untuk massa di contoh soal ini satuannya dia menggunakan gram, sedangkan massa itu secara SI satuannya adalah kilogram. Jadi kita harus mengubah dulu harus mengubah dulu yang 500 gram ini kita ubah ke kilogram. Nah, 500 gram dirubah menjadi kilogram ada 0,5 kilogram ya. Nah, kalau sudah sama semua seperti ini baru kita hitung. Nah, kita bisa menghitung F-nya di sini kita masukkan 500 Newton, massanya 0,5 kilogram. Nah, 500 Newton per 0,5 kilogram. Nah, kita bisa ini ya, coret komanya yang 0,5 ini, kemudian kita tambahkan di atas ini menjadi 5.000. Jadi 5.000 dibagi 5 hasilnya berapa? Hasilnya 1.000. Satuannya apa? Meter per sekon. Jangan lupa kuadrat. Nah, kalau percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau kecepatan satuannya meter per sekon. Jadi hasilnya adalah 1000 meter per sekon kuadrat. Nah, itu contoh soalnya ya. Nah, selanjutnya adalah hukum ketiga Newton atau disebut juga sebagai hukum aksi reaksi. Nah, di LKM itu ya, di kotaan itu tertulis F aksi sama dengan minus F reaksi, atau F1 sama dengan minus F2
2. Nah, minusnya ini tuh artinya tanda bahwa F atau gaya itu dia arahnya itu berlawanan. Nah, makanya di situ diberi simbol minus. Nah, contohnya ketika memukul papan tulis. Nah, saya akan merasakan tangan saya ini sedikit sakit ya. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Nah, itu karena ada gaya aksi yang saya berikan ke papan tulis, kemudian saya menerima gaya reaksi di mana gayanya itu berlawanan arah dengan gaya yang saya berikan ke papan tulis, sehingga tangan saya ini terasa agak sakit. Nah, semakin besar kita memberikan gaya ke papan tulis, maka sakitnya itu juga akan semakin terasa begitu ya. Contoh yang lainnya ya, misalnya ya ketika kita berenang ya. Kalau yang hobinya berenang ini ya mungkin tahu ya, mungkin ya maksudnya ya lebih menyadari gitu ya. Kalau kamu perhatikan nih ketika berenang, kita kan tangan kita mengayu ke depan ya. Nah, sedangkan air di kolam renang itu dia justru arahnya ke belakang. Nah, kita memberikan gaya aksi tangan ke depan. Nah, sedangkan gaya reaksinya itu dari air itu yang arahnya ke belakang. Jadi berlawanan arah ya. Jadi kita memberikan gaya tangan ke depan F aksi, sedangkan F reaksinya ya itu adalah air yang dia arahnya justru ke belakang. Nah, sehingga tubuh kita ini bisa terdorong ke depan karena adanya itu tadi gaya aksi dan gaya reaksi. Nah, itu tadi adalah contoh ataupun konsep dari hukum Newton, ada 3 ya. Untuk bisa lebih lanjut memahaminya, silahkan bisa dicoba soal ya di halaman 20, nomor 10 dan nomor 12. Nah, jadi LKM di halaman 20 itu soal nomor 10 dan nomor 12 silakan dikerjakan. Nanti ditulis beserta caranya di buku tulis, kemudian kalau sudah dikerjakan kalian bisa upload ya seperti biasa, seperti tugas-tugas yang sebelumnya. Nah, dari ini kita belajar cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.